Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan serta keselamatan. Dan tentunya kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang sekuensi diagram. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya di dalam kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Wan Wimar Yahya. Saya mahasiswa dari STMIK Fitness Darul Pakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratasya Mawada dari kelompok 3 semester 6 Teknik Informatika. Saya Meplower kelas TI 61 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Basgara dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Artono dari kelompok 3. Akan menjelaskan sequence diagram bagian dari UML. UML atau Unified Modeling Language merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek yang dimunculkan sekitar tahun 80-an dan awal tahun 90-an. UML digunakan untuk memodelkan suatu sistem, bukan hanya perangkat lunak, yang menggunakan konsep berorientasi objek. Pengertiannya, sequence diagram adalah salah satu dari diagram-diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim secara objek, juga interaksi antara objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Dalam UML, objek pada squares diagram digambarkan dengan segi 4 yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi ini. Pada objek terdapat 3 cara untuk menamainya, itu pertama itu nama objek, yang kedua nama objek dan kelas, dan ketiga itu ada nama kelas. Contohnya sebagai contoh berikut ini. Dalam 3 cara tersebut, pertama itu di kiri kita itu ada gambar BNI, itu nama objek kita, dan BNI Bank itu nama objek dan kelas kita, dan bank itu nama kelasnya. Dalam square diagram, setiap objek hanya memiliki garis yang digambarkan garis putus-putus di bawah. Pesan antar objek digambarkan dengan anak panah dari objek yang mengirimkan pesan ke objek yang menerima pesan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sekuensi diagram. Tujuan dari sekuensi diagram itu, 1. Digunakan untuk memperlihatkan interaksi antar objek dalam perintah yang berurut. 2. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Mirip dengan activity diagram, menggambarkan alur kejadian dalam sebuah activity. Lebih detail dalam menggambarkan aliran data, termasuk data yang diterima atau data yang dikirim. Namun kurang mampu menjelaskan detail dalam sebuah algoritma atau flow branching. Ada komponen-komponen ya. Ada objek, activation boxes, actors, dan juga lifeline. Yang pertama, objek. Objek adalah komponen berbentuk kotak yang mewakili sebuah kelas atau objek. Mereka mendemonstrasikan bagaimana sebuah objek berperilaku pada sebuah sistem. Kemudian, activation boxes adalah komponen yang berbentuk persegi panjang yang menggambarkan waktu yang diperlukan sebuah objek untuk menyelesaikan tugas. Kemudian, actor adalah komponen yang berbentuk
stick figure atau komponen yang mewakili seorang pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Ini biasa juga disebut dengan admin ya, yang menjalankan sebuah sistem. Kemudian left line adalah komponen yang berbentuk garis putus-putus. Left line biasanya membuat kotak yang berisi nama dari sebuah objek. Dari contoh yang bisa kita lihat dari diagram tersebut, di mana administrator itu sebagai aktor itu dia yang mewakili manusia. Di situ ada bentuknya kan seperti orang. Untuk selanjutnya ada 4 kotak, itu disebut lifeline atau garis, itu dia yang sebagai elemennya. Di situ ada data user, chat user, menu utama. Terus untuk selanjutnya di situ ada activation box. Activation box itu dia yang box persegi panjang yang kecil ini. Untuk selanjutnya dia call message. Call message itu dia yang tanda panah, dan call message itu dia sebuah pesan yang mendefinisikan interaksi dari objek satu ke objek yang lainnya. Dari penjelasan sequence diagram di atas bisa kita lihat bahwa yang menjadi aktor itu administrator, dan activation box biasanya memiliki garis yang memberitahu aktivitas yang terjadi ketika aktor atau objek berinteraksi dengan objek lainnya. Mengetahui kesimpulan dari sequence diagram. Yang pertama, sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, dalam kurung termasuk pengguna, display atau prompt, berupa messenger yang digambarkan terhadap waktu. Yang kedua, sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal dalam kurung waktu dan dimensi horizontal dalam kurung objek-objek yang terkait. Yang ketiga, sequence diagram bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Nah, diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output yang dihasilkan. Nah, itulah dari kesimpulan sequence diagram. Sekian hasil presentasi dari kami tentang sekuensi diagram, mulai dari pengertiannya dan juga penjelasannya dan juga contoh dari sebuah diagram. Mohon maaf jika masih banyak terjadi kesalahan di dalam presentasi kami, dan mudah-mudahan kita ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan tentunya dalam keadaan sehat selalu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.